Anda sekarang bekerja menggunakan Draw Tools, tapi sebelum Anda mulai, Anda wajib untuk memeriksa bahwa ketika membuat suatu objek, Anda harus bekerja pada frame 0. Artinya di frame 0 ini tidak dipengaruhi oleh animasi. Anda klik di ruang kerja, kemudian ke Draw Tools. Anda mulai dengan Select Points, berfungsi untuk menyeleksi setiap points atau titik berwarna merah yang ada di bentuk. Ketika titik terseleksi, akan terlihat titik tebal. Untuk memfungsikan tombol Select Points, Anda harus membuat suatu bentuk. Anda bisa memilih tombol Draw Shape. Draw Shape berfungsi untuk membuat bentuk kotak, lingkaran, segitiga, bintang, garis panah, dan spiral. Anda klik di sini, maka muncul properti yang bisa membuat beberapa pilihan bentuk, di antaranya rectangle, oval, triangle, star, arrow, dan spiral. Anda bisa mencoba untuk membuat segitiga. Segitiga Anda klik di sini. Anda klik kiri sambil mendrag tanpa menekan tombol apapun di keyboard, maka segitiga ini akan berbentuk segitiga sama kaki. Tapi ketika Anda sambil menekan tombol Shift di keyboard, klik kiri dan drag, maka akan membuat segitiga sama sisi. Ketika Anda sudah membuat suatu bentuk, Anda bisa melihat tombol dari Select Points. Objek yang dibuat terdiri dari beberapa titik atau points. Di sini ada titik 1, 2, 3. Untuk menseleksi titik ini ada berbagai cara. Untuk memilih hanya satu titik, Anda bisa memilih seperti ini. Kemudian untuk memilih beberapa titik sambil menekan tombol Shift, maka bisa memilih beberapa titik. Anda bisa melihat di sini bahwa ini sudah berwarna merah, maka poin sudah terseleksi. Anda bisa mencoba petunjuk di sini bahwa beberapa fungsi dari tombol keyboard akan memberikan fungsi yang berbeda. Titik ini bisa dipilih dengan fungsi Select Group. Sebagai contoh, Anda bisa memilih terlebih dahulu titik yang di bawah ini. Kemudian Anda ketikkan di sini 2 strip titik, tekan tombol Create, maka Anda bisa melihat bahwa grup 2 titik sudah dibuat. Di sini Anda bisa mengecek. Anda pilih sekali lagi poin ini, kemudian Anda ketikkan 1 titik, tekan tombol Create. Anda bisa mengecek di Select Group bahwa di sini ada 2 grup. Anda pilih 2 titik, maka di sini akan otomatis terpilih. Berikutnya untuk menghilangkan checklist lasso mode, maka seleksi berbentuk kotak. Ketika Anda checklist kotak lasso mode, maka akan berbentuk lasso. Anda coba lagi ketika ini di uncheck, tanda checklist di sini. Ketika Anda menekan tombol Ctrl, maka dari seleksi kotak itu akan berubah menjadi lasso mode. Dengan catatan, kotak lasso mode tidak di checklist. Anda coba lagi, Anda checklist kembali kotak lasso mode. Tekan tombol Alt untuk memilih beberapa points. Klik kiri di luar objek, maka seleksi points akan hilang. Anda klik kiri di dalam objek, maka points yang ada di sini akan terseleksi semuanya. Anda bisa lihat perintah dari flip vertically dibalik secara vertikal. Klik lagi, maka akan kembali seperti tadi. Anda bisa menyimpan lembar kerja ini dengan cara Anda menuju ke menu File, kemudian pilih Save As, atau dengan shortcut Ctrl Shift S, Anda klik di sini. Anda ketikkan latihan 1. Save as type-nya tetap seperti ini, default dari Anime Studio. Kemudian tekan tombol Save. Anda bisa lihat bahwa di sini sudah tertera latihan 1. Anda lanjutkan lagi untuk mempelajari mengenai Draw Tools dengan fungsi Transform Points. Anda klik di sini. Transform Points berfungsi untuk memilih keseluruhan points maupun beberapa points yang ada di bentuk. Ketika menggunakan Transform Points, maka akan muncul garis segi 4 merah untuk mengatur ukuran, merotasi, mendistorsi, dan memindahkan bentuk. Transform Points bisa mengubah ukuran seperti contoh. Anda bisa melihat titik-titik di sini, ini untuk pengaturan. Sambil menekan tombol Shift, klik dan drag, maka gambar akan membesar. Atau Anda bisa menekan di sini, mengklik scale, ketikkan angka 2, tekan tombol apply, maka segitiga akan membesar.
Tekan scroll mouse tengah ke depan untuk menjauhkan ruang kerja. Scroll mouse tengah, ruang kerja akan mendekat. Anda tekan Ctrl Z untuk membalikkan seperti semula. Kemudian di sini juga bisa merubah posisi atau bisa juga sambil menekan tombol Shift Anda geser ke kiri maupun ke kanan. Akan terlihat perubahan angkanya tadi. Anda bisa lihat di sini berubah lagi. Tekan Ctrl Z untuk membalikkan perintah sebelumnya. Anda klik di luar terlebih dahulu, kemudian untuk menjadikan fungsi dari Select Points, Anda bisa menekan tombol Control, maka di sini akan terseleksi. Kemudian Anda bisa menggerakkan ke kanan ke kiri hanya dari points yang terseleksi. Tekan Ctrl Z. Anda klik di sini untuk memilih satu objek ini, maka ada perintah lagi seperti tadi, flip horizontally dan flip vertically, sama seperti yang tadi. Berikutnya Anda mempelajari draw tools dari add point. Anda klik di sini. Add point berfungsi untuk menambahkan titik baru di bentuk yang sudah dibuat maupun bisa membuat titik baru di bentuk yang akan dibuat dengan add point. Anda klik di sini maka akan membuat titik baru. Di sini Anda lepaskan. Bentuknya otomatis melengkung karena perintah dari Sharp Corners tidak diaktifkan. Kotak ini Anda tandai dengan checklist, maka Anda coba lagi untuk menambahkan titik di sini, maka bentuknya akan menyudut. Anda bisa mencoba untuk membuat suatu objek baru. Anda pilih layer di sini. Di sini ada beberapa pilihan. Anda bisa memilih vektor, ketikkan dengan nama perahu, tekan enter. Anda hilangkan tanda mata di sini agar layer 1 tidak terlihat. Anda gambar perahu, Anda hilangkan checklist di kotak Sharp Corners, klik dan drag. Anda lihat ujung ini, untuk menyambungkan ujung ini Anda lepaskan, klik lagi di sini, Anda lepaskan, klik lagi di sini, lepaskan lagi, klik lagi di sini, klik lagi di sini. Klik lagi di sini, kemudian klik kiri, lepaskan. Untuk membuat ujung di sini menjadi lancip, beberapa pilihan dalam membuat perahu, maka Anda bisa memilih tombol curvature. Curvature berfungsi untuk membuat runcing maupun halus atau melengkung pada points yang terseleksi. Karena ini semua terpilih, klik dan drag mengarah ke dalam, semua titik membentuk sudut, tapi bisa dirubah. Anda bisa melihat fungsi dari Control untuk select points. Sambil menekan tombol Control, Anda bisa menentukan points yang mau dirubah, apakah mau melengkung ataupun menyudut. Anda bisa melihat juga fungsi dari ini. Jika Anda memilih tombol Smooth, nah ini jadi mana yang terseleksi pointsnya, maka ini akan berubah. Tekan pick, dia akan menyudut kembali. Anda atur agar membentuk perahu. Untuk merubah posisi points, Anda bisa mengklik terlebih dahulu titik points, kemudian Anda menggunakan transform points. Klik di sini maka titik akan berubah posisinya. Klik di sini Anda atur menjadi bentuk perahu. Untuk menambahkan titik lagi, Anda bisa mengklik fungsi dari tombol add point. Anda atur lagi agar berbentuk lengkungan perahu. Tekan tombol Ctrl S untuk menyimpan latihan 1. Anda lanjutkan ke Draw Tools dengan tombol dari Freehand. Freehand berfungsi untuk menggambar seperti Anda menggunakan alat pensil yang bisa diatur ketebalan garis pensil. Anda klik di sini. Anda bisa melihat properti dari freehand. Perbedaan antara add point dengan freehand. Add point, dia tidak bisa langsung menggores seperti kita membuat goresan dengan menggunakan pensil. Dan Anda bisa lihat bahwa kegunaan dari freehand juga ditunjang dengan pilihan di sini. Jika ini diaktifkan, Anda menggunakan pen tablet. Karena Anda tidak menggunakan pen tablet, maka Anda bisa memilih none. Anda bisa lihat di sini taper start or taper end, bagaimanakah perbedaannya. Dan taper end-nya melancip di awal, kemudian melancip di akhir. Anda pilih lagi smoothing, kalau ke kiri, bagaimana perbedaannya. Tidak halus garisnya, Anda pilih kembali smoothing ke kanan,
Anda buat goresan lagi, maka semakin halus goresannya. Anda bisa lihat garisan kaku memiliki points yang cukup banyak, sedangkan garisan yang lebih halus memiliki points yang sedikit. Anda klik di sini dan Anda pilih garisan ini dan hapus kembali. Untuk menggeser tampilan ruang kerja, Anda bisa klik kanan. Anda buat layer baru di sini dengan fungsi vektor, ketikkan awan, tekan tombol enter. Kemudian Anda gambar awan seperti ini contohnya. Anda buat lagi. Jika dirasa tidak bagus, Anda bisa tekan Ctrl Z untuk mengulangi lagi. Anda bisa lihat bahwa titik ini belum tertutup, maka Anda memilih tombol Transform Points, kemudian Anda klik titik points di sini, klik kiri dan drag dekatkan dengan poin terakhir, maka otomatis akan tertutup. Dengan catatan Anda sudah mengchecklist dari kotak auto stroke dan auto weld. Bisa juga dengan auto fill agar otomatis bisa diisi warna dalamnya. Ctrl Z, Anda coba lagi apakah bisa. Anda bisa lihat perbedaan ketika tidak menchecklist dan menchecklist kotak auto fill. Anda lanjutkan untuk Draw Tools dengan tombol Draw Shape. Di sini ada beberapa pengaturan pilihan untuk membuat suatu objek. Anda bisa lihat contoh dari beberapa bentuk, dari kotak. Dari kotak Anda bisa membuat persegi panjang, atau dengan menekan tombol Shift, maka akan membuat segi 4. Kemudian Anda pilih oval, tapi ketika menekan tombol Shift, akan membuat lingkaran sempurna. Anda bisa membuat segitiga, Anda klik di sini. Setelah itu Anda klik di sini. Ini segitiga sama kaki. Dengan menekan tombol Shift, bisa membuat segitiga sama sisi. Berikutnya Anda lihat tombol Star, maka akan membentuk gambar bintang. Kemudian Anda bisa pilih lagi tombol arrow atau panah. Sambil menekan tombol Shift, maka gambar panah akan lurus seperti ini. Anda bisa mencoba tombol spiral. Nah, sini ada membentuk spiral. Anda bisa menghapus kembali objek-objek ini dengan menekan tombol Transform Points. Berikutnya Anda bisa mencoba Draw Tools dengan tombol Delete Edge, berfungsi untuk menghilangkan tepi bentuk yang berakibat hilangnya warna dari isi bentuk. Anda pilih salah satu objek, maka Anda klik kiri di sini, mengakibatkan warna dalam akan hilang. Untuk menyambung garis ini ada caranya, yaitu Anda bisa menggunakan tombol Add Points. Anda klik sini sehingga akan muncul tanda seperti ini. Jadi garis yang tadi akan terbentuk lagi. Atau Anda bisa juga menggunakan tombol Freehand. Anda Ctrl Z lagi. Anda pilih tombol Freehand, kemudian arahkan titik di sini sambil menekan ini, maka akan membuat garis baru dengan fungsi freehand. Berikutnya Anda bisa mencoba Draw Tools dengan tombol Magnet. Magnet berfungsi untuk memindahkan banyak poin sesuai dengan lingkaran area seleksi magnet sehingga merubah bentuk awal. Anda kecilkan ruang kerja. Magnet ini akan mempengaruhi titik-titik yang berada di dalam area dari lingkaran magnet. Untuk mengecilkan area pengaruh magnet, maka Anda bisa menekan tombol Alt, klik ke dalam untuk mengecilkan pengaruh area magnet, kemudian tekan tombol Alt lagi di keyboard, klik keluar untuk memperbesar area pengaruh magnet. Anda kecilkan lagi dan Anda bisa melihat perubahannya bahwa poin yang masih di dalam area magnet akan berubah bentuknya. Anda tinggal klik di sini, maka poin yang di dalam pengaruh area magnet akan berubah. Atau Anda bisa ketikkan di sini, maka bisa juga caranya untuk memperbesar area magnet dengan cara mengetikkan angka 0.8 tadi. Anda lanjutkan ke video tutorial berikutnya.